Orang Islam itu walaupun KTP, ingat kalau sudah Allahu Akbar, nyawa taruhannya. Tuh kan, udah bener saya bilang kan. Salam saudaraku, setelah viral Egy Sujana pernah mengancam halalkan darah Dr. Moses ya dalam debat offline kemarin, sekarang muncul lagi ada seorang muslim, dia menghalalkan darah Edis TB dalam sebuah komal di TikTok ya. Aduh, ini bulan puasa bukannya bikin yang baik-baik malah ngamuk-ngamuk ya. Oke, sebelum kita tanggapi mari kita simak dulu videonya. Ini kau Islam semua mempermalukan Islam sendiri. Pelajarilah tauhid, pelajarilah tasawuf. Ada ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu pelajari dulu. Nanti apabila kau sudah paham syariat, tarekat, hakikat, makrifat, baru kau naik ke roomnya Bang Idis. Dengar Bang tuh. Idis ini semua uji. Ya, Hussein Ali silakan. Ini Hussein Ali ini jangan-jangan Habib ini. Ayo silakan. Hussein, Habib. Ya silakan Habib. Jangan macam-macam sama Habib, turunan Nabi ini. Ya, silakan. Habib, Hussein, Ali. Halo? Saya komen dulu nih ya. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Habib. Nah, gitu ya. Habib betul Habib ini? Habib nggak? Terserah mau dipanggil apa. Wis Habib nih, turunan Nabi ini. Walaupun di dalam Al-Quran dikatakan, Makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu pun di antara kalian. Tapi zaman sekarang banyak orang mengaku Muhammad itu adalah nenek. Ya, silakan. Oke. Silakan. Aldi, saya ingatkan kamu. Kamu kan tidak berada di Indonesia, saya tahu kamu. Kamu mantan orang Islam keluar. Tolong jangan framing-framing seperti ini ya. Jangan mengadu kami sesama umat Islam. Kamu sama dengan Saifuddin. Kamu sama seperti Saifuddin. Framingnya Ya? saya di mana? Framingnya saya di mana, Bang? Bukan, saya nggak ngomong dengan Aldi. Ini sama si Edis. Oh. Ya, saya ingatkan Baru kamu, naik Edis, saja. kamu tidak berada Sudah di Indonesia. terbukti Saya mana tahu yang kamu. salah bicara. Sudah. Menghina orang-orang Islam. Dalilnya Ingat di itu. mana? Di mana saya dalilnya saya menghina? Saya tahu kamu. Saya tahu kamu. Di mana Saya ingatkan dalilnya saya kamu. menghina? Coba saya tanya dulu. Kenapa Dalilnya di kamu mana? lari dari Indonesia? Semua Dalilnya orang di banyak nggak mana? tahu kamu. Saya tahu Coba kamu. dalil. Saya nggak mau pakai dalil. Ma, Ya. berarti kamu ngarang bebas saja. Bukan ngarang. Kamu kalau belajar Islam, lakum dinukum wala. Coba saya tanya Aldi yang Muslim. Bang Aldi, Anda Muslim? Kalau kamu keluar dari Islam, ya sudah. Nggak usah Coba kamu Bang Aldi, membahas Islam. Anda Muslim? Coba dibuka Saya dulu nggak mikrofonnya, tahu Bang. dengan Jangan kamu. ditutup. Oke. Apakah Ya, kalau saya kamu pernah sudah keluar menghina dari agama ya Islam? Silakan, kamu mau nganut agama apapun silakan. Tetapi kamu jangan lagi membahas-bahas Islam. Ya, saya Loh, ingatkan kamu. Anda sekali takut lagi. banyak umat yang murtad? Kamu halal darah kamu bagi kami. Tuh kan? Halal kan? Ingat kamu. Saya cari kamu ya. Kamu bukan di Amerika, di Indonesia kamu keberadaan kamu ini. Saya tahu. Ingat itu. Bang Ali. Bang usah Ali Ali. walaupun mencari Jangan Bang Idis. jangan dia mengadu kita sesama umat Islam. Ini orang ini Bukan jelek. masalah pengaduan, Bang Ali. Kita ini bukan anak kecil lagi, kok boleh Iya, diadu. betul. Apa maksud dia? Jangan Stop seperti itu. menuhankan Kita bukan anak Muhammad. kecil lagi. Coba stop menuhankan Yesus. Enak nggak digituin? Lu enggak apa-apa. Kami Kenapa? lanjut Masalah terus itu. menuhankan Kamu itu coba menguji, kembali kamu ke Bang Ali. Indonesia. Kita berdebat. Lanjut menuhankan Yesus gimana? Yang Ya, stop itu sekarang menuhankan kamu, Muhammad Kamu gimana? Aldis, kamu ketemu saya sekarang, saya bisa naik. Saya monitor kamu terus ya. Saifuddin kau udah nggak naik lagi karena ketemu saya. Kamu tidak berada di Indonesia. Tuh Kalau kan? kamu memang hebat, kembali ke Indonesia. Tuh kan? Apa hubungan? Coba, Bang Ali saya turunkan Berani bentar ya, biar saya diskusi dengan dia ya. Ya, kamu berani Oke, nggak baik, kembali Baik, ke Indonesia? sebentar. Gini, coba gimana? Kembali Silakan. ke Indonesia. Sebentar. Kalau kamu Sabar. Kembali ke Pelan-pelan Indonesia. ya. Pelan-pelan, Kembali ke sabar dulu. Indonesia. Sabar Saya dulu. tahu kamu. Pelan-pelan, sabar. Nggak usah pelan-pelan. Berhenti dulu kamu seperti ini ya. Membuka sabar. room-room seperti ini berhenti. Gimana? Kamu Silakan. nanti dapat kamu. Dapat kamu nanti. Dapat Ingat gimana? itu. Orang Islam itu walaupun KTP, ingat kalau sudah Allahu Akbar, nyawa taruhannya. Tuh kan, udah bener saya bilang kan, kalau Ya enggak, kalau sudah mengucapkan Allahu Akbar begini, berarti kalau mau berarti diskusi tentang kerasukan, Islam, betul?
nggak usah kasih judul seperti ini. Lu kok bener yang saya bilang ini stop menuhankan Muhammad. Kamu malah nggak mau berhenti menuhankan Muhammad. Nggak boleh seperti itu. Lu betul nggak stop menuhankan Muhammad? Jangan mentuhankan Muhammad. Berhenti, betul nggak? Saya nggak mau. Kamu kembali ke Indonesia, yuk kita berdebat di darat. Kan? Berani nggak? Berani nggak kamu? Gimana? Kita ketemu. Ngapain? Berani nggak kamu ketemu? Iya, mau Berani ngapain? Ya kita ketemu berdebat masalah agama. Berdebat. Orang kamu saja ketemu tujuannya hanya untuk menghalalkan darah. Ini saya pegang kitab semua Al-Quran ada berapa? Oke, kita berdebat di mana? Coba baca surat Al-Jasiyah nomor 23. Nggak usah. Sayang, kamu kan bukan Islam. Kenapa saya harus membuka dengan kamu? Loh, kamu supaya kamu sadar kamu mempertuhan Muhammad. Sudah, kamu gimana sih? Keluar dari Islam, saya tahu. Kamu sudah keluar dari Islam, murtad kamu. Kenapa membahas-bahas Islam lagi? Justru saya ini mengajarkan kepada kamu supaya kamu berhenti menuhankan Muhammad. Saya nggak kenal kamu, saya nggak mau tahu kamu. Kalau kita mau berdebat, kita ketemu di mana? Oke. Ketemu di mana? Di mana? Kembali kamu ke Indonesia. Sebentar, kalau dari logat-logat bicara ini dari mana? Asal usul dari mana? Saya nggak perlu tahu kamu. Saya kan katanya mau diajak berdebat. Ayo, tapi ditanya apa? Anda bingung gimana? Kembali ke Indonesia. Berani? Iya. Alamatnya di mana? Di mana kamunya di Indonesia di mana? Ayo, di mana? Mau di Jakarta, di Sumatera, di mana aja boleh. Di mana? Dari logat-logat bicaramu, saya seperti terkesan ulun lapong, bukan? Niko saya lapong. Nggak mau kenal kamu. Aduh, gimana katanya? Ditanya di mana Indonesia di mana? Kita mau di Jakarta, boleh? Di mana kamu mau? Di rumahmu langsung gimana? Kalau di rumah saya halal darah kamu. Tuh kan? Katanya mau diskusi. Ya, kalau diskusi kamu itu adu argumen. Sudah keluar dari Islam. Kamu sama dengan Saifuddin. Persis ini. Beda loh kok sama. Jangan disama-samakan. Setiap orang itu punya pemahaman, pemikiran masing-masing. Kamu itu tidak usah membahas agama Islam. Berarti hanya orang Islam saja yang boleh bahas agama Islam? Nggak boleh. Orang Islam nggak? Orang Islam. Coba ini. Ini apa ini? Ini sekarang saya tanya dulu. Ini tulisan apa? Jangan kabur ya. Jangan lari. Ini tulisan apa? Ya, tapi kan itu di dalam forum tertentu. Bukan forum seperti itu. Lihat tuh. Oh, kalau itu kan di forum tertentu. Sekarang jadi kalau orang Islam bahas agama Kristen boleh. Sekarang saya tanya kamu, orang Islam berani seperti ini membahas kamu? Kembali ke Indonesia. Banyak. Kembali ke Indonesia kamu. Karena kalau orang Islam bahas agama Kristen itu namanya dakwah. Kalau kamu merasa hebat, kalau orang Kristen menjawab atau membahas agama Islam namanya penistaan agama. Kembali ke Indonesia kalau kamu hebat. Ayo kita berdebat. Loh, saya sudah tanya tadi di mana alamatmu? Di mana? Iya. Kembali dulu kamu ke Indonesia. Aduh, ditanya alamatnya. Coba, kamu kan nggak sopan. Pakai kacamata, pakai topi, buka room seperti ini. Kemarin sudah saya tantang guru Musi Juma. Ayo, kita diskusi. Saya lepas kacamata. Gimana? Saya bukan guru saya si Juma. Saya bagus-bagus sekarang. Coba berarti Juma bukan guru kalian? Wah, saya nggak punya guru Juma. Buka kacamatamu. Berarti si Juma bukan boleh tuh Juma tuh. Kau tidak diakui lagi. Dengan kamu. Tidak diakui lagi si Juma, saudara. Buka kacamatamu. Hei, setan, buka kacamatamu. Kan? Kesetanan kan? Si Juma bilang suruh dia lepas masker. Saya buka kacamata. Kan sudah saya bilang. Ya, saya kan berhadapan dengan kamu, bukan Juma saya. Oh, berarti si Juma sudah tidak. Berarti dia sesat ya? Saya nggak tahu, saya nggak mau mengatakan dia sesat. Nah. Justru saya ini menanggapi si Juma yang setiap hari koar-koar. Punya etika dan moral, buka kacamata hitam kamu. Jadi si Juma kalau pakai masker nggak apa-apa? Saya jangan mengalihkan. Kalau si Juma buka masker nggak apa-apa? Etika, buka kacamata hitam kamu. Jadi kalau si Juma pakai masker nggak apa-apa? Saya nggak menyinggung orang. Biar ngapa? Edis TV, kalau kamu punya moral dan etika, tandai orang ini, tandai saudara. Kalau sudah teriak, Allah Akbar, sudah halal darahnya. Halal darahmu. Betul kan? Halal kan darahnya kan? Halal darahmu. Betul kan? Halal darah kan? Halal darahmu. Tuh kan, betul saudara-saudara. Kau ke Indonesia, kamu sama saya Saifuddin ya. Udah kesehatan kan?
Kerasukan. Kembali kamu ke Indonesia. Kerasukan. Biar ngapa? Kembali kamu ke Indonesia. Biar ngapa? Berhadapan dengan kami. Biar ngapa berhadapan? Kita berhadapan mengadu argumen agama. Oh, kalau adu argumen kalian kalah. Jadi Muslim yang naik ke komalnya Edis TV ini namanya Bapak Husin Ali ya. Dan dia ini kabarnya adalah seorang pegawai BPJS Kesehatan ya. Berarti kan orang BUMN ya. Karena kemarin saya sempat lihat dibongkar itu sama channel Doba Suci ya. Kalau dia ini katanya bekerja di BUMN atau di BPJS Kesehatan. Baik, yang perlu saya tanggapi dari video ini adalah yang pertama. Jadi Bapak ini masuk ke komalnya Edis TV, dia langsung ujuk-ujuk ngamuk dan mengingatkan supaya Edis TV ini dia jangan lagi memframing ajaran Islam ya. Tapi masalahnya ketika Edis TV bertanya di mana dalilnya bahwa dia itu menghina ajaran Islam, si Bapak Husin Ali ini ternyata dia nggak bisa tunjukkan teman-teman ya. Dia nggak bisa tunjukkan tapi dia justru hanya bisa marah-marah ya. Ya memang si Bapak Husin ini dia sempat sih menyinggung tentang temanya Edis TV yang tertulis di sini, stop menuhankan Muhammad. Mungkin Bapak ini nggak setuju dengan tema ini atau dia marah gara-gara si Edis TV ini menurut dia mungkin memframing seolah-olah orang Islam itu menuhankan Muhammad. Tapi kalau kita teliti teman-teman, faktanya memang ada orang-orang yang mengaku Islam, tetapi mereka ini menuhankan Muhammad. Bahkan saya beberapa kali perhatikan ada yang naik ke komalnya Edis TV dan mereka mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan. Ya walaupun ada juga mungkin yang tidak mengakui, entah itu secara langsung ataupun secara tidak langsung ya teman-teman. Bahkan kalau kita melihat di Malaysia itu baru-baru kan ada yang viral itu ya. Orang Malaysia sekeluarga mereka mengaku sendiri bahwa mereka telah menuhankan Muhammad. Ada kok videonya, ini saya puterin ya. Saya Nurin Jazlina, saya Nurul Adlina. Saya Mujahid. Saya Fatmawati. Kami menyokong dan berpegang teguh dengan ajaran Sihab yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu Allah dan Allah itu Nabi Muhammad. Saya menyokong apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Muhammad atau ajaran Sihab. Saya bersetuju bahawa Nabi Muhammad memegang jawatan Allah dan Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, Bapak ini juga sempat ya di akhir live-nya Edis TV ini dia sempat bicara tentang etika ya. Dia bilang ke Edis TV, katanya Edis TV ini nggak beretika teman-teman. Tapi lucunya dia sendiri yang menunjukkan sikap nggak beretika di sini teman-teman. Dia naik ke komalnya orang, lalu dia ngamuk-ngamuk dan marah-marah, bahkan sampai mengancam untuk menghalalkan darahnya. Nah ini etika macam apa yang seperti ini ya? Mereka ini sebenarnya ngerti etika nggak sih gitu ya. Jangan sampai mereka ini nggak paham apa itu etika ya. Lalu yang ketiga teman-teman, lagi-lagi ini seperti kebiasaan para polemikus muslim lainnya, yaitu standar ganda ya. Jadi Bapak Husin Ali ini dia marah melihat Edis TV membahas ajaran Islam walaupun disertakan dengan dalil-dalil gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain ketika Edis TV menunjukkan bukti bahwa justru Islam lah yang lebih sering bahas tentang Bible, tentang ajaran Kristen, bahkan sampai dibuat bannernya di jalan gitu. Dibahas secara umum di dalam kajian-kajian agama mereka dan yang menjadi narasumbernya adalah orang-orang Islam sendiri, lalu ditafsirkan secara sembarangan, ya secara offline, bahkan juga secara online, ada Zuma, ada Rifa, ada Nandar, dan lain sebagainya. Mereka mengolok-olok Yesus, bahkan sampai membahas hal-hal yang nggak perlu dibahas. Lalu mereka juga pakai dalil-dalil ataupun referensi yang ngawur gitu untuk menyerang kekristenan. Jadi terlihat di sini standar gandanya besar sekali, dan itu memang sudah menjadi kebiasaan mereka sih. Jadi mereka tutup mata ketika ada umat mereka yang menyerang Kristen, tapi ketika ada Kristen yang membahas tentang ajaran Islam sedikit saja, langsung mereka bereaksi, ngamuk-ngamuk, kejang-kejang, dan kesurupan seperti Bapak Husin Ali ini tadi tuntun ya. Dan yang terakhir teman-teman, lagian jika memang benar apa yang dikatakan Edis TV adalah framing dan tidak benar ya, simple sebenarnya, tanggapi aja dengan kepala dingin, tunjukkan di mana kesalahannya, bukan malah ngamuk-ngamuk dan mengancamkan halalkan darah. Karena kalau sudah sampai tahap pengancaman dan halalkan darah, orang-orang pun akhirnya jadi mikir dan bertanya-tanya. Berarti apa yang dikatakan Edis TV itu semuanya benar gitu loh.
Sehingga cara terbaik untuk membungkamnya adalah menghalalkan darahnya, bukan lagi dibantah dengan dalil. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati, salam.